Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Aji Sularso SPD dari SD Negeri 1 Pekuncen, Korwilcam Dindik Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Pada kali ini, kita bertemu lagi di ruang kolaborasi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Di ruang kolaborasi ini, kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Berlian Windasari, Fitriani Yuniandari, Intan Kusuma Dewi, Aji Sularso, Suharti, dan Warni, dengan didampingi oleh fasilitator Bapak Hartanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Mayasari Sasmito Eskom Mkom. Dari kelompok kami memaparkan tentang alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Ada beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan visi yang akan dicapai. Visi itu sama dengan cita-cita atau pandangan atau juga wawasan ke depan. Selain itu, ada yang menyebutnya bahwa visi adalah gagasan yang berorientasi pada masa depan. Kemudian pengingat untuk mencapai sebuah hasil dan juga fokus pada mutu dan kualitas capaian. Tentunya visi yang akan diraih akan disusun harus selaras dengan instansi di atasnya dan juga visi pendidikan nasional. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun prakarsa perubahan. Di sini alat bantu untuk menyusun prakarsa yaitu dengan ATAP. A yaitu awal, T yaitu tantangan, A adalah aksi, dan P yaitu pembelajaran. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah penggunaan bagja. B adalah buat pertanyaan utama, kemudian A ambil pelajaran, dilanjutkan G gali mimpi, dan juga C jabarkan rencana, dan yang terakhir A ambil eksekusi. Kita lanjutkan pada langkah yang pertama. Kelompok kami mempunyai visi yaitu mewujudkan generasi yang kreatif dengan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dimensi profil belajar Pancasila dari kelompok kami menekankan pada nilai kreatif. Kemudian aset yang kita gunakan adalah sarana dan prasarana dan juga peserta didik dengan harapan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Langkah yang pertama sudah kita lalui. Dilanjutkan langkah yang kedua yaitu menyusun pernyataan prakarsa perubahan, tentunya dengan alat bantu ATAP. A yaitu awal atau aset. Kelompok kami, awal atau aset yang kami gunakan adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Kemudian T yaitu tantangan. Menurut kami, tantangan dalam menyusun atau prakarsa perubahan yang kami buat adalah motivasi dan gempuran teknologi yang berkembang sangat pesat. Selanjutnya A yaitu aksi. Kelompok kami beraksi dengan membantu peserta didik dalam memunculkan kreativitas. Dan yang terakhir yaitu P, pembelajaran. Di sini peserta didik memahami mengapa mereka perlu mengaplikasikan nilai kreativitas di era informasi dengan kemajuan teknologi digital.
Dari alat bantu atap, akhirnya kelompok kami membentuk prakarsa perubahan, yaitu berfokus pada visi aspek kreatif dan profil belajar Pancasila dimensi kreatif. Maka prakarsa perubahan yang kami lakukan yaitu berupaya untuk meningkatkan kreativitas pada siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Dilanjutkan langkah yang ketiga, yaitu penggunaan bagja. Dalam tahapan bagja, yaitu terdiri dari B, yaitu buat pertanyaan utama. Pada tahapan bagja yang pertama, yaitu buat pertanyaan, kelompok kami merumuskan pertanyaan berupa bagaimana cara meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi masa kini yang menyenangkan. Kemudian dari pertanyaan tersebut kami membuat daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, lakukan diskusi dengan kepala sekolah atau manajemen sekolah atau teman sejawat. Kemudian yang kedua, mencari referensi atau sumber belajar serta praktik baik tentang cara menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, mencari tahu potensi, bakat, dan karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada bagian ambil pelajaran, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami susun diantaranya, siapakah guru yang ahli dalam bidang teknologi, selalu update dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas yang menyenangkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana memilih media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik? Dan yang ketiga, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dapat disusun daftar tindakan atau penyelidikan. Di antaranya, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Selanjutnya, mencari referensi media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. Tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pada tahapan gali mimpi, kelompok kami membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada semua guru? Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil belajar Pancasila? Berikut ini adalah daftar tindakan atau penyelidikan dari kelompok kami. Yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil belajar Pancasila dan berkonsultasi dengan seseorang yang berkompeten di bidangnya. Tahapan bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pada tahapan jabarkan rencana, kelompok kami menyusun 3 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan diri dalam pemanfaatan teknologi dalam setiap pembelajaran? Yang kedua, apa saja media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas?
Berikut ini adalah daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat modul ajar, LKPD, dan instrumen yang sesuai. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi. Tahapan baja yang kelima yaitu atur eksekusi. Pada tahapan atur eksekusi, kelompok kami membuat 2 pertanyaan. Di antaranya yaitu, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Yang kedua, apa tindakan untuk memonitor jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Nah, dari pertanyaan tersebut dapat dirumuskan atau disusun daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, berkolaborasi dengan tim dan manajemen sekolah. Dan yang kedua, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariatif di setiap pertemuan. Demikianlah pemaparan dari hasil kelompok kami pada tugas ruang kolaborasi 1.3 visi guru penggerak. Salam bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.